Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Hanli menyingkirkan tabung bambu, eksentrik Disue dengan antusias mengobrol dengan Hanli selama lebih dari 1 jam di istana Yin Flame sebelum perjamuan selesai. Setelah itu, dengan bimbingan seorang pelayan di belakangnya, dia dibawa ke sebuah ruangan samping yang sunyi. Hanli menutup pintu ke ruang samping dan segera mengeluarkan satu set bendera formasi dengan membalikkan tangannya. Kemudian, dia melepaskan mereka ke udara, menghilang dalam selusin garis cahaya. Penghalang cahaya pelangi tiba-tiba muncul di dinding ruangan. Hanli menghela nafas dan duduk bersila di atas tikar sebelum pikirannya melayang. Nada sopan eksentrik Disue benar-benar tidak pada tempatnya mengingat dia adalah Raja Iblis kelas integrasi tubuh. Itu membuat Hanli merasa aneh. Mungkinkah eksentrik itu berbicara kepadanya seperti itu karena akan membantu menyempurnakan boneka sangat sulit? Hanli menggelengkan kepalanya, merasa itu tidak mungkin. Bahkan jika Disue tidak melakukan itu. Terlepas dari Liu Zu yang misterius, wanita cantik bermarga Lan, Muking, dan Yun Yao mencoba yang terbaik untuk memikatnya. Muking khususnya tampaknya sama sekali tidak mau membiarkannya menghubungi si cantik berambut putih. Tampaknya selain membuatnya menghilangkan pembatasan sungai neraka, mereka memiliki alasan lain untuk mengikatnya, kemungkinan besar berkaitan dengan petir Devilbane ilahi. Saat pikiran dengan cepat terbentuk di benaknya, dia mulai menganalisis sebagian besar hal yang berkaitan dengan ini. Setelah beberapa waktu berlalu, dia menghela nafas dan dia menutup matanya. Meskipun dia tidak tahu apa ada konspirasi oleh Raja Iblis dari Jurang Bumi, jika dia mengerti tindakan apa yang harus dia ambil, dia tidak perlu takut akan keselamatannya. Mata Hanli berkedip dan setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya, melepaskan puluhan boneka kayu dengan berbagai gaya dan warna. Mereka berputar di depannya saat melayang di udara. Cahaya biru bersinar dari matanya dan dia mulai memeriksa boneka itu. Dari jarak jauh, dia tidak dapat memahami keajaiban boneka pelayan roh, dan dia tidak kesulitan menuangkan indera spiritualnya ke salah satu boneka melalui tangannya. Sesaat kemudian, Hanli memasang ekspresi aneh saat dia membuang boneka itu dan mengambil yang lain. Dan dia melakukannya lagi, berulang kali. Beberapa saat kemudian, Hanli memeriksa setiap boneka. Formasi mantra di dalam boneka sangat dalam dan kompleks. Dengan pencapaiannya saat ini dalam formasi mantra, dia tidak dapat melihat melalui desain mereka, tetapi dia dapat meninggalkan jejaknya dengan mudah. Tetapi bahkan Hanli tidak sepenuhnya yakin akan hal ini. Lagi pula, teknik boneka yang melibatkan pelayan roh adalah pengetahuan yang jauh melampaui dunia fana. Untungnya, Disue telah memberikan semua teknik penyempurnaan terkait. Selama dia dengan sepenuh hati mempelajarinya, dia akhirnya akan memahaminya. Ketika saat itu tiba, dia sepenuhnya memahami masalah apapun yang terkait dengannya. Tapi sebelum itu, dia tidak perlu memikirkannya lagi. Selain itu, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Hanli mengusap tangannya melewati gelang penyimpanan dan mengeluarkan sebuah kotak emas samar. Permukaan kotak dipenuhi dengan desain dekoratif yang aneh. Dari karakter jimat samar yang berkeliaran di permukaan, Hanli membuka kotak itu dan melambaikan tangannya ke boneka yang melayang di udara. Awan ki biru terbang keluar dari kotak dan melilit semua boneka, menyeret boneka itu kembali ke dalam kotak. Begitu kotak itu ditutup, Hanli membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa jimat dengan berbagai warna. Dalam sekejap, jimat menempel di permukaan kotak dan disegel. Setelah itu selesai, Hanli merasa lebih nyaman dan mengeluarkan tabung bambu yang merekam proses penyempurnaan para pelayan roh. Dia memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya dan mulai mempelajarinya secara mendetail, dengan cepat membenamkan dirinya dalam misteri teknik baru ini.
Hanya ketika beberapa ketukan ringan terdengar dari pintunya, dia tiba-tiba terbangun. Dia berdiri, melipat tabung ke lengan bajunya dengan sedikit keengganan. Dia membuka pintu untuk mengungkapkan seorang pelayan roh yang diselimuti kabut abu-abu. Hamba roh ini tidak dapat berbicara, tetapi dia mengangkat tangannya dan cahaya darah keluar dari tangannya. Suara di Sue terdengar, "Rekan Taois, tolong ikuti pelayan roh untuk pertemuan di aula pemurnian darah. Saya ingin secara resmi membahas masalah penyempurnaan boneka dengan Anda." Setelah itu, suara di Sue berhenti dan cahaya darah memudar. "Pimpin jalan," perintah Han Li. Hamba roh itu membungkuk dan segera berputar dan berjalan. Jika dia tidak memahami teknik boneka rahasia di Sue sehari sebelumnya, Han Li mungkin menganggap ini menarik, tapi sekarang Han Li melirik boneka itu tanpa minat. Setelah beberapa waktu, Han Li muncul di area bawah tanah rahasia di Blood Flame Palace. Ketika dia melihat sekeliling merasa heran. Apa yang disebut Blood Refinement Hall adalah aula bawah tanah besar yang diukir dari kristal. Lebarnya lebih dari 1 kilometer, dan dindingnya berkilauan dengan cahaya putih. Lava merah yang mengalir bergolak di belakang dinding, tetapi aula tidak panas yang menyengat. Tapi yang benar-benar mengejutkan Han Li adalah boneka setinggi 3 kilometer yang berdiri di lava di bawah aula kristal. Boneka raksasa itu mengenakan baju zirah hitam legam, lengan yang terbentang di bawah lutut, daging ungu merah berkilau, dan sisik seukuran mangkuk. Tapi ketika Han Li melihat kepalanya, dia merasakan jantungnya bergetar. Boneka itu tidak hanya memiliki satu tanduk putih di kepalanya, tetapi juga memiliki mulut penuh gigi singa dan 6 mata berwarna merah darah. 6 mata berwarna merah darah perlahan-lahan melihat sekeliling, memancarkan kilatan darah yang menakutkan. Setelah mempelajari boneka besar itu untuk waktu yang lama, Han Li menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Ini pasti boneka darah ungu senior. Tampaknya memiliki beberapa kecerdasan. Mungkinkah dia menggunakan teknik rahasia dan menggabungkannya dengan tubuh roh?" Sosok berjubah merah muncul di aula kristal dan tertawa saat melihat wajah terkejut Han Li. "Hehe, sepertinya rekan Taois menghabiskan malam mempelajari teknik boneka rahasia yang kuberikan." "Benar, boneka darah ungu ini diresapi dengan roh. Namun, itu bukanlah tubuh roh yang lemah seperti pelayan roh. Sebaliknya, itu menggunakan jejak indera spiritualku." Han Li tersenyum masam dan berkata, "Jadi seperti itu. Saya pikir itu boneka yang menakjubkan. Tubuh roh biasa tidak akan mampu mengendalikannya. Dengan indera spiritual senior yang luar biasa. Sekarang rekan Daois Han telah melihat boneka ini, kamu seharusnya tahu mengapa aku membuatmu datang ke Blood Flame Palace. Saya tidak ingin apapun dari Anda selain meminta Anda memasukkan petir iblis Devil Bane Anda dengan baju besi abu-abu Anda. Setelah itu, saya akan mengubah petir ilahi sesuai dengan formasi jimat. Selama proses ini, tidak boleh ada kehilangan fokus atau semuanya akan hilang." Han Li merasakan hatinya bergetar dan dia siap menjawab, "Ketika saatnya tiba, saya akan mengikuti instruksi Anda dengan kemampuan terbaik saya." Di Sue dengan riang tertawa ketika mendengar ini dan berkata, "Bagus sekali. Jangan khawatir, rekan Daois, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja secara gratis. Setelah boneka selesai, saya akan menyerahkan beberapa hal kepada Anda selain metode penyempurnaan pelayan roh." Setelah itu, Di Sue membentuk gerakan mantra dan melantunkan beberapa patah kata. Tiba-tiba, boneka besar di bawah mulai bergerak. Membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan menyelimuti tubuhnya sepenuhnya dalam cahaya ungu. Saat cahaya ungu bersinar, lava secara bertahap mundur, menciptakan dunia ungu besar di bawah tanah. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas dari bawah Han Li dan Di Sue dan lantai kristal menghilang. Meskipun Han Li terkejut, sayapnya mengepak dan memperlambat penurunannya. Adapun Di Sue, cahaya merah menyala dari tubuhnya dan memantapkan dirinya seperti gunung.
Han Li terbang dengan cepat dan mendarat di atas boneka darah ungu. Pada saat itu, salah satu mata merah darah menoleh dan menatap Han Li. Han Li merasakan hawa dingin di punggungnya saat tubuhnya menjadi lamban. Dalam sekejap, ekspresi Han Li berubah dan lapisan keringat muncul di alisnya. Untungnya, mata iblis selebar 3 meter itu berkedip dan melihat sesuatu yang lain, mengembalikan Han Li ke keadaan normal. Han Li menghela nafas dalam-dalam dan menyeka keringatnya. Dari pengalaman ini, dia melihat boneka di Sue dengan lebih penting. Kekuatan boneka darah ungu ini bahkan mungkin sedikit lebih besar dari kekuatan boneka tua eksentrik itu sendiri, karena hanya dengan melihat akan memaksa tekanan seperti itu padanya. Pada saat itu, dia hampir terpaksa menggunakan mata penghancur hukumnya karena tidak berdaya menahan tatapan menakutkan itu. Tetapi dengan dukungan teknik pengembangan hebat, dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa boneka itu tidak hanya sangat kuat, tetapi bahkan kekuatan indera spiritualnya pun sangat dalam. Tercengang, Han Li tidak berani berlama-lama di dekat bagian atas kepala boneka dan dengan cepat turun. Han Li tiba di depan peti boneka tempat Di Sue menunggu. Han Li mengalihkan pandangannya melewati baju besi hitam dan merasa tertegun. Dia mengungkapkan jejak keraguan. Ketika dia tiba di dekat baju besi, dia melihat bahwa permukaannya berkilau seperti cermin dan formasi jimat tampaknya tidak ada. Mungkinkah orang eksentrik itu? Han Li bergumam dengan khawatir. Rekan Daois Han, karena aku harus menyesuaikan diri dengan petir Divine Devil Bane, aku akan menjelaskan sederhana tentang formasi jimat yang ingin aku tempatkan pada armor. Setelah ini semua selesai, aku akan menyegel kekuatan formasi jimat dan petir bersama-sama. Jika ada yang tidak beres, saya akan memberitahu Anda pada saat itu. Han Li sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Di Sue. Menanamkan petir Divine Devil Bane ke dalam formasi lengkap dan memasukkan petir selama proses ukiran formasi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Yang pertama jauh lebih mudah dan yang terakhir membutuhkan koordinasi langkah demi langkah. Itu akan membutuhkan banyak perhatian. Mungkinkah itu alasan mengapa Di Sue baik sebelumnya? Han Li masih merasa tidak yakin, tetapi wajahnya tetap tidak berubah dan dia langsung setuju. Di Sue mengangguk dengan ekspresi puas menanggapi tampilan hormat Han Li. Dia kemudian terbang beberapa langkah ke sisi boneka itu. Dia mengguncang lengan bajunya dan memanggil botol merah samar dari lengan bajunya. Di Sue mengangkat tangannya dan menjentikkan botol itu. Tutupnya terbuka, menyemburkan bola cairan ungu. Itu berputar sekali di udara sebelum berhenti dan bersinar dengan cahaya redup. Di Sue menyelubungi dirinya dengan jubah merah tua, tetapi matanya berubah serius saat tangannya membentuk rangkaian gerakan mantra misterius. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari belakang Han Li, rekan Taois Han, berhati-hatilah. Kumpulan prasasti formasi jimat akan menimbulkan keajaiban yang muncul dari pewayangan. Saya akan menjelaskan sedikit lagi sebentar lagi. Itu akan tergantung pada Anda berapa banyak misteri yang dapat Anda pahami. Semakin kamu mengerti, semakin mudah untuk bekerja sama denganku. Dalam alarmnya, dia berbalik untuk menemukan pria berjubah merah lainnya. Dia sepertinya ada di sana selama ini, tapi Han Li tidak mendeteksi kehadirannya. Han Li menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, "Terima kasih banyak, senior, karena telah memberikan formasi jimat kepadaku. Aku akan rajin." Pria berjubah merah melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Han Li harus memperhatikan tindakan pria berjubah merah lainnya. Han Li menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia memegang gerakan mantra yang berbeda dengan satu tangan. Dia memotong tangannya yang lain di bola cairan ungu. Ledakan terdengar dan sebagian kecil dari cairan ungu itu terpotong dan meledak menjadi karakter jimat seukuran kepalan tangan, lalu menembak ke arah baju besi besar itu. Dalam sekejap cahaya, serangkaian karakter jimat menghilang ke dalam baju besi,
tetapi serangkaian dengungan rendah segera terdengar setelahnya dan karakter jimat muncul kembali di permukaan baju besi. Terlihat melambaikan jari-jarinya dengan beban batu, karakter jimat mulai mengatur ulang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi formasi ungu selebar 3 meter. Beberapa karakter jimat berulang kali berubah. Saat Hanli terpesona, pria berjubah merah di sampingnya menjelaskan, formasi jimat ini disebut ukiran emas. Tidak ada gunanya selain membuat armor lebih tahan lama, memungkinkannya menahan serangan dari harta sihir biasa tanpa kerusakan. Formasi ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama adalah sebagai seseorang dengan pencapaian mendalam dalam teknik pembentukan boneka dan mantra, Hanli berulang kali mengalihkan pandangannya antara pria yang menggambar formasi dan yang sedang memberikan ceramah. Ceramah dan demonstrasi oleh keberadaan kelas integrasi tubuh sangat jarang. Meskipun Disue hanya memberikan penjelasan yang dangkal, beberapa masalah yang membingungkan Hanli tentang topik tersebut selama berabad-abad tiba-tiba terpecahkan. Dalam beberapa waktu, Disue telah selesai menyempurnakan sebagian besar formasi jimat dan akan mulai mengeras. Pria berjubah merah di sampingnya dengan cemberut berkata, "Anak muda Han, sekarang Anda hanya perlu menggabungkan petir Divine Devil Bane ke dalam inti formasi lapisan terakhir." Meski suaranya tidak keras, Hanli segera terbangun. Dia terbang dan bertepuk tangan. Gulungan guntur terdengar keras saat sambaran petir emas dilepaskan, menyebabkan timbangan di dekatnya bersinar dengan cahaya keemasan. Ketika pria berjubah merah itu melihat petir di sisi Hanli, sedikit keheranan muncul dari matanya. Setengah bulan kemudian, Hanli sekali lagi muncul di sebuah ruangan terpencil di gua esensi kayu. Dia duduk di tikar bersila dan dia mengutak-atik lencana giok putih dan bergumam. Selama sebulan, dia menghabiskan siang dan malam di bawah Blood Flame Palace dan di samping boneka besar, membantu Disue melalui pengalaman yang menakutkan tanpa terluka. Ketika saatnya tiba, Mu King tiba di Blood Flame Palace dan membawanya kembali. Meskipun pikirannya sangat lelah karena menuangkan Divine Devil Bane Lightning ke dalam formasi jimat setiap hari, Hanli tidak merasa seperti dia menderita kerugian. Apalagi yang lainnya, serangkaian metode penyempurnaan pelayan roh dan narasi dari proses pembentukan jimat telah sangat bermanfaat baginya. Dan ketika dia pergi, Disue menganugerahkan kepadanya sekumpulan bahan boneka khas jurang bumi dan beberapa bahan langka. Meskipun Hanli tahu dia punya rencana, dia merasa puas. Namun, Hanli tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia fokus pada halaman luar Golden Jade Tome yang rusak parah. Halaman luar mencatat banyak jimat yang kuat. Di antara mereka, dia sudah memahami jimat gaib zenith tinggi dan memiliki beberapa di antaranya. Adapun 3 jimat lainnya, adalah musuh yang menjebak 9 istana jimat surgawi, tipe Offensive Heavenly Halberd Talisman, dan jimat boneka Armor Origin Talisman. Jimat yang paling kuat dan mendalam adalah jimat tombak surgawi. Bahkan sekarang, Hanli hanya bisa memelintir kepalanya dan pergi ke samping. Dia mempelajari jimat surgawi 9 istana dan jimat asal armor dengan cermat selama beberapa tahun terakhir dan sebagian besar telah memahaminya. Hanya ada beberapa poin krusial. Tetapi setelah bulan bimbingan dari Disue, seorang ahli boneka dan formasi mantra, dan beberapa hari belajar keras tentang metode penyempurnaan pelayan roh, dia menyelesaikan masalah ini dan sepenuhnya memahami kedua jimat ini. Dia sekarang yakin dia bisa memperbaikinya. Bahan dari kedua jimat itu sangat langka. Tapi untungnya, mereka tidak ternilai harganya atau tidak pernah dijual. Di Deep Heaven City, dia bisa mengumpulkan banyak bahan dari 2 jimat dan sekarang dia bisa mencobanya. Awalnya, dia akan membutuhkan lebih banyak pengalaman sebelum dia merasa nyaman untuk menyempurnakan jimat ini menggunakan bahan langka dan berharga miliknya. Tetapi dengan beberapa Raja Iblis tingkat integrasi tubuh mengawasinya dengan iri, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan.
Karena hal-hal mengenai petir Divine Devil Bane, dia memiliki keamanan beberapa tahun lagi. Tapi dia tidak tahu kapan Raja Iblis akan berubah pikiran. Sejak Han Li menapaki jalur kultivasi, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke alam roh, dan mencapai kultivasinya saat ini, dia tidak pernah mempercayakan keselamatannya sepenuhnya pada takdir. Karena itu, dia memutuskan untuk menyempurnakan kedua jimat ini dengan kecepatan tertinggi sebagai beberapa tindakan penyelamatan. Ekspresi Han Li bervariasi untuk waktu yang lama dan ekspresinya menjadi tenang. Dia perlahan menutup matanya dan indera spiritualnya menyatu ke dalam lencana giok, membaca proses penyempurnaan jimat dari awal sampai akhir. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia membuka matanya. Dia mengguncang pergelangan tangannya di udara dan cahaya semangat menyala. Sebuah bola cahaya terbang keluar dan berputar di udara. Itu adalah gelang penyimpanan Han Li. Dia dengan cepat menunjuk ke sana. Embusan angin bertiup, membawa kabut biru. Itu meletakkan puluhan botol dan guci serta beberapa kotak batu giok dan kayu di lantai. Dia mengambil sebuah kotak kayu putih ke tangannya dan membuka tutupnya, melepaskan benda perak yang berkilauan. Han Li menarik kembali jarinya, membuatnya berkedip di depannya di tempat berhenti. Itu adalah kulit binatang halus seperti sutra. Tidak hanya kulitnya berkilauan dengan cahaya perak, tetapi desain jimat alami dengan berbagai ukuran bersinar dari permukaannya. Ini adalah bahan yang optimal untuk memurnikan boneka, kulit binatang buas dari binatang purba langka dengan nama Windfire Beast. Binatang ini tidak hanya mahir dalam angin dan api dan memiliki kekuatan tahap transformasi dewa, tetapi juga menyukai yin dingin dan tidur. Ia akan tidur sepanjang tahun di rawa-rawa yang gelap dan lembab. Itu hanya akan bangun dan meninggalkan jejak saat berburu. Tidak hanya menggunakan kulit binatang buas ini akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyempurnakan jimat boneka, tetapi kekuatannya juga akan meningkat. Pada saat itu, Han Li menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan banyak dari kulit ini dari berbagai toko di Deep Heaven City dengan imbalan ramuan obat selama beberapa tahun. Han Li berencana menyempurnakan armor origin talisman. Jimat ini seperti jimat boneka lainnya yang akan berubah menjadi proyeksi boneka saat dipanggil. Itu juga akan diberikan kultivasi dan sebagian kemampuan penggunanya. Kemanjurannya tergantung pada kualitas jimat itu sendiri dan kultivasi pengontrolnya. Biasanya, jimat proyeksi boneka hanya dapat menggunakan beberapa kemampuan dan paling banyak dapat menghasilkan setengah kekuatan pengguna. Desas-desus mengatakan bahwa ada jimat proyeksi boneka sempurna yang dapat mereplikasi seluruh kekuatan pengguna. Dikatakan hanya manusia dari wilayah roh surgawi yang dapat memproduksinya, tetapi belum terlihat. Jimat boneka ini tidak dapat diduplikasi tanpa batas, dan hanya kultivator tempering ruang awal dan di bawahnya yang dapat menggunakannya. Jimat ini juga dikonsumsi dalam sekali pakai, dan proyeksinya akan hilang begitu kekuatannya dikonsumsi. Karena jimat armor origin Han Li berasal dari Golden Jade Tome, kekuatannya tidak sebanding dengan jimat boneka biasa. Pada level armor origin talisman, proyeksi boneka tidak hanya dapat menghasilkan 80% kekuatan pengguna dan sebagian besar kemampuan mereka, tetapi juga memungkinkan penggunaan untuk kultivator pada tahap integrasi tubuh awal dan di bawahnya. Kualitasnya jelas terlihat. Dengan demikian, akan lebih sulit dan kompleks untuk dibuat daripada jimat biasa. Jika bukan karena api yang sangat panas dan dingin yang terkandung dalam api spirit engulfing miliknya, dia tidak akan bisa memurnikannya. Han Li menatap kulit binatang itu dengan pikiran kacau sebelum dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api perak. Api spirit engulfing mengeluarkan teriakan dan berubah menjadi burung setinggi kaki. Itu melebarkan sayapnya dan mengitari kulit binatang itu. Ketika Han Li melihat ini, dia menggumamkan mantra dalam hati. Burung itu terbang berputar-putar dan menabrak kulit. Dengan berderak, api perak bergolak, membungkusnya.
Di dalam api, kulit binatang itu tidak terbakar. Sebaliknya, desain jimat itu tampak menggeliat di dalam api. Itu benar-benar pemandangan yang misterius.